Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wahyu Arif Fitriadi. Di sini saya akan menjelaskan apa itu hakikat konservasi. Baik, langsung saja. Materi yang akan dibahas yaitu pengertian konservasi, 2 tujuan konservasi, 3 sejarah konservasi, kemudian rumusan masalah, metode penyelesaian, dan hasil. Konservasi adalah upaya pengelolaan sumber daya alam secara bijaksana untuk menjamin keberlanjutan keseimbangan ekosistem. Menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 sendiri, konservasi adalah pengelolaan sumber daya dan alam hayati yang pemanfaatannya dilakukan secara bijaksana untuk menjamin kesinambungan persediaannya dengan tetap memelihara dan meningkatkan kualitas keanekaragaman dan nilainya. Pengertian konservasi sendiri yaitu ada upaya pemanfaatan atau penggunaan sumber daya alam secara bijaksana tanpa merusak fungsi ekosistemnya. Kemudian upaya berkelanjutan sendiri menjaga agar sumber daya tetap tersedia untuk generasi sekarang dan mendatang. Kemudian ada perlindungan sumber daya alam, yaitu kita melestarikan flora, fauna, tanah, air, dan udara dari kerusakan yang ditimbulkan. Tujuan konservasi yang pertama itu menjamin ketersediaan sumber daya untuk jangka panjang, yaitu konservasi sendiri bertujuan agar sumber daya alam seperti air, tanah, hutan, dan satwa liar tidak habis dipakai oleh generasi sekarang. Dengan pengelolaan berkelanjutan, generasi mendatang tetap bisa memanfaatkannya tanpa mengalami krisis sumber daya. Yang kedua itu menjaga keseimbangan ekosistem. Setiap makhluk hidup memiliki peran penting dalam rantai makanan dan siklus ekologi. Konservasi membantu mencegah kepunahan spesies, degradasi hutan, dan pencemaran sehingga ekosistem tetap stabil dan berfungsi dengan baik. Yang ketiga, mendukung penelitian, pendidikan, dan pariwisata berkelanjutan. Yang keempat itu mengurangi dampak perubahan iklim dan kerusakan lingkungan, yaitu hutan, lahan basah, dan laut berperan sebagai penyerap karbon alami. Dengan menjaga ekosistem, konservasi dapat mengurangi emisi gas rumah kaca dan sekaligus melindungi manusia dari bencana ekologi seperti banjir, longsor, dan kekeringan. Sejarah konservasi. Konsep awal konservasi pada zaman kuno yaitu sejak 1000-an tahun lalu, masyarakat tradisional sudah memiliki aturan adat untuk menjaga hutan, air, dan satwanya. Contohnya masyarakat adat Indonesia mengenal hutan larangan atau hutan adat yang tidak boleh ditebang sembarangan. Di Indonesia ada praktik menjaga hutan suci serta aturan penggunaan air secara terbatas. Kemudian masuk pada masa koloni abad ke-18, kolonial Eropa mulai memperkenalkan sistem pengelolaan hutan secara resmi. Kepentingan ekonomi, misalnya kayu jati di Jawa. Di Eropa dan Amerika lahir kesadaran tentang kerusakan alam akibat penebangan besar-besaran dan pemburuan. Mulai muncul konsep cagar alam dan taman nasional. Munculnya gerakan konservasi modern pada abad ke-19, yaitu era global tuh Amerika. Pada tahun 1872 Taman Nasional Yellowstone AS merupakan taman nasional pertama di dunia. Kemudian ada 1972 Konferensi Stockholm tentang lingkungan. Kemudian konservasi di Indonesia. Konservasi di Indonesia pada masa kolonial Belanda dibentuk kawasan lindung seperti cagar alam Ujung Kulon pada 1921 untuk melindungi Badak Jawa. Setelah kemerdekaan Indonesia menetapkan Undang-Undang Pokok Kehutanan 1967 yang memperkuat kebijakan konservasi. Pada 1980-an, pemerintah mulai mendirikan taman nasional seperti Gunung Leuser, Komodo, dan lainnya. Dan kini masa sekarang konservasi tidak hanya soal hutan, tapi juga laut, keanekaragaman hayati, energi, dan perubahan iklim.
Kemudian masuk pada rumusan masalah. Bagaimana memanfaatkan sumber daya alam tanpa merusaknya. Kemudian bagaimana menjaga kelestarian alam agar tetap berkelanjutan. Bagaimana memanfaatkan sumber daya alam tanpa merusaknya, yaitu dengan gunakan secara bijaksana, hanya ambil sesuai kebutuhan, tidak berlebihan. Kita bisa memakai prinsip 3R, reduce, resource, recycle, kurangi limbah, gunakan kembali, daur ulang. Kemudian ada teknologi ramah lingkungan, energi terbarukan, pengelolaan berbasis ekosistem, misalnya penebangan pohon dengan sistem tebang pilih, dan reboisasi. Pengawasan dan regulasi, aturan ketat agar eksploitasi tidak melebihi daya dukung alam. Yang kedua tadi ada bagaimana menjaga kelestarian alam agar tetap berkelanjutan. Itu konservasi, kita bisa menggunakan konservasi in situ, yaitu melestarikan alam di habitat aslinya seperti taman nasional, cagar alam. Kemudian konservasi ex situ, melindungi flora fauna di luar habitat asli, misalnya kebun raya dan penangkaran satwa. Edukasi dan kesadaran masyarakat, menanamkan pentingnya menjaga lingkungan sejak dini. Restorasi ekosistem atau reboisasi, penghijauan, rehabilitasi lahan kritis. Kolaborasi global juga merupakan kerjasama antar negara dalam mengatasi perubahan iklim di dunia. Hasil dari ini yaitu peningkatan kesadaran masyarakat tentang pentingnya konservasi, bertambahnya kawasan hutan lindung dan taman nasional, perlindungan spesies langka seperti orangutan, komodo, badak Jawa, program penghijauan dan rehabilitasi hutan kritis. Kesimpulan dari materi ini yaitu konservasi adalah upaya penting untuk pemanfaatan bijaksana, berkelanjutan, dan perlindungan sumber daya alam kita. Tujuan utamanya menjaga kelestarian alam demi generasi mendatang. Keberhasilan konservasi membutuhkan sinergi pemerintah, masyarakat, dan dunia internasional. Baik, itu saja yang dapat saya sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.